Pengelolaan resiko oleh Bank Sumut untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko kelas A. Tim penyaji adalah kelompok 7, anggota kelompok terdiri dari 4 orang. Perkenalkan, nama saya Atika Lestari Simanguncong, NIM 170403033. Untuk meningkatkan kinerja, perusahaan harus mengetahui ataupun melakukan analisis risiko yang mungkin terjadi dan sesegera mungkin melakukan manajemen risiko. Nah, pada pasal 4 ayat 1 POJK nomor 18 tahun 2016 mengatakan bahwa terdapat 8 jenis risiko yang mungkin terjadi yang akan dihadapi oleh perusahaan. Mari kita lihat. Yang pertama ada resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko yang mungkin timbul akibat tidak mampunya bank ataupun sebuah perusahaan itu untuk melakukan kewajiban-kewajibannya pada tenggat waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko yang mungkin terjadi akibat terjadinya perubahan variabel-variabel pasar seperti nilai mata uang dan bunga dan lain-lainnya yang mampu mempengaruhi portofolio dari bank tersebut. Yang ketiga ada resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang mungkin muncul akibat kesalahan manusia ataupun yang biasa kita sebut human error dan kegagalan teknologi informasi serta tindakan-tindakan penipuan, tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam ataupun dapat mengganggu kegiatan operasional dari bank tersebut. Yang keempat ada resiko likuiditas. Resiko ini terjadi apabila bank tersebut tidak mampu melakukan tanggung jawab kewajiban-kewajibannya kepada investor dan kreditur. Nah, ataupun dari bank tersebut tidak mampu menjaga asetnya dengan harga yang tetap ataupun harga wajar yang telah ditentukan. Nah, pada resiko strategi adalah resiko yang mungkin terjadi akibat adanya perubahan di lingkungan eksternal dari bank tersebut yang tidak mampu lagi diperbaiki ataupun diatasi oleh strategi yang udah ada dari bank tersebut ataupun kebijakan-kebijakan yang udah dilakukan yang telah ada di bank tersebut. Nah, yang ke-6 itu ada resiko reputasi. Ini berhubungan dengan tindakan ataupun kebijakan prosedur yang dikeluarkan ataupun dilakukan bank yang membuat para konsumen itu tidak lagi yakin ataupun tidak 100% percaya lagi kepada pihak bank. Nah, yang selanjutnya ada resiko hukum. Resiko hukum ini adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan yang akan timbul akibat kerjasama ataupun kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan konsumen ataupun rekan-rekan lainnya. Nah, yang terakhir ada resiko kepatuhan. Resiko ini dapat timbul akibat jika bank tidak menaati peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku saat ini. Nah, kali ini kita akan membahas resiko likuiditas dan cara pengelolaannya yang dilakukan oleh Bank Sumut. Nah, dalam mengelola resiko ini, Bank Sumut menerapkan beberapa prosedur. Yang pertama adanya menerapkan indikator dini ataupun early warning system. Nah, apa yang dimaksud indikator dini ini? Jadi, sebelum timbulnya resiko, maka adanya gejala-gejala yang mengarahkan pada resiko likuiditas. Nah, sebelum gejala-gejala ini yang jika tidak disegerakan pada saat mengatasinya, tidak dilakukan penanganan dengan cepat, maka semakin besarlah peluang resiko untuk terjadi. Nah, untuk mengenali gejala-gejala tersebut, Bank Sumut menerapkan ataupun membuat suatu indikator dini ataupun disebut early warning system yang memudahkan kita untuk mengetahui gejala-gejala resiko likuiditas. Nah, yang kedua, bank melakukan pemeliharaan cadangan likuiditas. Yang ketiga, Bank Sumut melakukan proses pengukuran dan pengendalian atas risiko likuiditas secara terpadu melalui Risk Management System atau disingkat juga RMS oleh Bank Sumut. Nah, untuk selanjutnya, identifikasi tersebut diinput ke dalam software MRS Bank Sumut dan secara berkala Risk Taking Unit mengirim data tersebut kepada divisi manajemen risiko untuk selanjutnya dilakukan proses pengukuran secara sistem maupun manual. Penjelasan berikutnya akan dilanjut oleh teman saya.
Jadi, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Dalam melakukan pengolahan terhadap risiko kredit, Bank Sumut telah memiliki organisasi yang bertugas untuk memanajemen risiko kredit yang terdiri dari 1. Unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pembelian kredit atau penyaluran dana atau pembiayaan yang terdapat pada seluruh unit kantor operasional Bank Sumut yang dikoordinir oleh divisi kredit. Untuk unit konvensional dan divisi usaha syariah. Untuk unit usaha syariah. Yang kedua, unit pemulihan kredit atau unit yang melakukan penanganan kredit bermasalah yang terdapat pada unit kantor operasional Bank Sumut berada pada seksi administrasi dan penyelamatan kredit atau pembiayaan atau APK atau APP yang dikoordinir oleh divisi penyelamatan kredit pada kantor pusat. Yang ketiga, untuk manajemen risiko, khususnya yang menilai dan memantau risiko kredit yang terdapat divisi kredit, divisi usaha, syariah, dan divisi manajemen risiko. Dalam melakukan pengolahan terhadap risiko pasar, Bank Sumut memiliki kebijakan prosedur seperti untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional dilakukan dengan menggunakan software risiko manajemen sistem atau RMS Bank Sumut. Yang ketiga, manajemen risiko. Untuk risiko pasar mencakup aktivitas trading yang dilakukan oleh Bank Sumut, baik aktivitas yang dilakukan secara harian, jangka menengah maupun jangka panjang. Bank Sumut senantiasa melakukan pemantauan terhadap open position fallacy yang dimiliki untuk mengeliminir kemungkinan terjadi perubahan nilai kurs yang merugikan bank. Jika perubahan kurs tersebut dinilai merugikan terhadap open position dari bank, maka akan dilakukan scoring untuk mengantisipasi kerugian tersebut. Untuk itu, bank telah memiliki counterpart transaksi falas baik dengan bank BUMN, BPN, maupun bank swasta. Selanjutnya akan dipresentasikan kawan saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menyampaikan presentasi setelah disampaikan oleh Hafiz Raisan. Jadi, saya akan menjelaskan tentang risiko operasional. Jadi, dalam melakukan pengolahan terhadap risiko operasional, Bank Sumut memiliki kebijakan prosedur seperti yang pertama itu untuk mengawasi jalannya kegiatan operasional pada unit kerja Bank Sumut yang telah ditetapkan kontrol internal yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, sehingga risiko operasional dapat diminimumkan. Terus, yang kedua itu secara berkala divisi pengawasan. Itu untuk melakukan kegiatan audit kepada seluruh unit kerja operasional berguna memeriksa pelaksanaan kegiatan operasional pada seluruh unit kerja Bank Sumut. Oke, selanjutnya itu risiko strategik. Jadi di dalam risiko strategik itu ada mekanisme pengendalian risiko strategik oleh Bank Sumut yang sudah kami perhatikan gitu. Jadi yang pertama itu melakukan evaluasi kinerja atau monitoring rencana bisnis yang merupakan early warning system dalam pengendalian usaha bank. Itu untuk pengendalian risiko strategiknya. Terus evaluasi kinerja yang dilakukan setiap bulan dengan membandingkan realisasi dengan target yang ditetapkan dalam rencana kerja, baik secara gabungan maupun masing-masing unit kantor operasionalnya. Jadi, setiap penyimpangan dan pertumbuhan yang signifikan akan dianalisis penyebabnya, baik tercapai maupun tidak tercapai. Berdasarkan feedback tersebut, manajemen dapat segera mengambil langkah perbaikan dalam kinerja dan dalam penyusunan rencana kerja yang akan dating. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Dede Pristi. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Pristi Afrinda, NIM 1704030029. Risiko reputasi. Mekanisme pengendalian risiko reputasi oleh Bank Sumut yaitu yang pertama, mengoptimalkan unit pengaduan nasabah di mana setiap pengaduan harus segera ditindaklanjuti.
Yang kedua, mengoptimalkan peran public relation atau humas untuk merancang dan mengorganisir strategi komunikasi yang efektif untuk menjaga reputasi dan meminimalisir risiko reputasi. Yang ketiga, menjaga kualitas produk dan layanan serta perilaku seluruh pegawai Bank Sumut. Risiko hukum. Mekanisme pengendalian risiko hukum oleh Bank Sumut yaitu: yang pertama, dalam setiap urusan hukum yang menyangkut PT Bank Sumut pada pengadilan ataupun saluran lainnya, bidang hukum bertindak untuk mewakili Bank Sumut dengan surat kuasa atau penunjukan khusus dari direksi. Yang kedua, menata, usahakan, dan monitoring seluruh berkas perkara PT Bank Sumut pada setiap tingkat badan peradilan atau perdamaian, perlawanan, gugatan, upaya banding, upaya kasasi, dan peninjauan kembali, dan DJPLN atau KP2LN. Yang ketiga, melakukan evaluasi perjanjian-perjanjian yang telah dan akan dibuat dengan pihak lain yang berkaitan dengan produk dana dan jasa Bank Sumut, serta apabila diperlukan mengusulkan pengakhiran perjanjian kerjasama tersebut bila mana kerjasama dimaksud tidak bermanfaat bagi PT Bank Sumut ataupun dalam pelaksanaannya merugikan dan atau melemahkan kedudukan Bank Sumut. Risiko kepatuhan. Mekanisme pengendalian risiko kepatuhan oleh Bank Sumut yaitu: pertama, bank mengefektifkan fungsi satuan kerja kepatuhan, satuan kerja manajemen risiko, dan satuan kerja audit intern bank sebagai fungsi pengendalian sebagaimana yang diamanatkan oleh pihak regulator. Yang terakhir, satuan kerja kepatuhan melakukan fungsi pengendalian dalam hal pencegahan. Satuan kerja fungsi audit intern, bank memastikan kepatuhan unit kerja dalam hal pelaksanaan penerapan kebijakan dan prosedur atau SOP yang berlaku. Demikian presentasi dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.